Oh, cara memasteri burung emprit. Langsung dengan burung kenarinya sahabat ya. Tuh si Juna keur disada. Oh. Iya. Ini yang paling jenak saya keluarkan sengaja, dan posisinya lapar sahabat. Kalau tidak lapar takutnya teh kabur. Ya, masih pengen diloloh seusia seperti ini. Udah mandiri, udah bisa terbang, udah. Cuma belum terlihat belajar bunyi saja sahabat. Ya, saudara-saudaranya saya simpen tuh di situ. Sama si Selamat juga. Nah, ini salah satu bentuk pembiasaan. Semoga burungnya tidak terbang jauh juga ya. Dan akan sangat riskan sekali kalau burungnya itu saya keluarkan lebih dari satu. Seperti itu sahabat ya. Tuh. Nah, ini kira-kira jantan apa betina sahabat tuh. Coba deh yang pandai-pandai dari bunyi tuh. Ya, oke, kita nanti lanjut ke pembahasan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Sebelumnya mungkin sahabat tadi sudah lihat segmen pertama ya kan, karena beberapa kendala jadi saya cut dulu, dan insya Allah kita lanjut di video ini ya, pokok-pokok yang akan menjadi topik pembahasannya. Oke, sebelumnya apa kabar sahabat semua? Sehat-sehat selalu ya, sahabat semua di sana. Saya doakan juga semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat ya. Oh, burung gereja ternyata, dan burung terbang. Oke, baik sahabat, untuk mempersingkat waktu di segmen yang kedua ini tuh saya lagi ngamatin si Ciki, takutnya terbang jauh ya, karena barusan juga terbang jauh saya keluarin. Sedangkan ini burung empritnya tadi saya keluarin, sekarang saya jemur dulu sahabat. Nah, ada beberapa hal sahabat yang akan saya bahas di pertemuan sekarang di segmen yang kedua ini ya, untuk memperjelas apa-apa yang sebelumnya saya sampaikan di segmen 1 tadi, agar lebih mudah untuk sahabat pahami dari apa yang saya sampaikan. Nah, saya juga nanti akan updatekan sahabat bagaimana perkembangan anakan burung emprit dari hasil silang burung emprit kaji dengan burung emprit Jepang. Hanya saja sahabat ya, untuk betinanya yang emprit Jepang panda itu yang sudah menghasilkan ini nih, itu matot sahabat ya. Entah kenapa saya juga nggak cek ya, memang karena beberapa hari kemarin itu sangat sibuk sekali, jadi nggak tahu sakit kenapa ya, tiba-tiba ujung-ujung matot sahabat ya, sehingga saya harus memikirkan lagi bagaimana nih ternak burung emprit-emprit yang saya pelihara di rumah seperti itu. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, saya juga sedang mencoba menyilangkan burung emprit kaji yang jantan dengan zebra finch betina. Sudah bertelur, hanya saja saya mencurigai telurnya itu tidak ngisi ya, karena saya sendiri belum melihat burungnya itu kawin ya, seperti itu sahabat. Jadi nanti untuk produksi yang selanjutnya saya coba akan amati dengan instan, agar saya benar-benar yakin bahwa si burung emprit ini itu sudah kawin. Karena takutnya
berita JF ini malah bertelur pakan kan, seperti itu sahabat. Nah itu yang kedua sahabat. Yang selanjutnya amprit Jepang yang putih yang saya coba juga jodohkan dengan amprit Jawa, itu gagal juga sahabat ya. Entah kenapa di produksian sekarang itu benar-benar kurang bisa optimal, termasuk burung kenari. Burung kenari udah saya ternakan di bawah tengah rarisi endogna sahabat, padahal udah terlihat kawin ya, mana lagi bertelurnya sembarangan. Nah begitulah update burung-burung yang saya ternakan. Selebihnya nanti saya akan tayangkan slide-slide burung yang saya ternakan ini ya. Nanti saya bawa burungnya tuh di sini sahabat ya. Untuk itu kita langsung ke pembahasan, tapi tetap stay tune sahabat. Saya mau bikin kopi dulu. Oke, tungguin. Nah, baik sahabat, kita lanjut ke pembahasan. Ini si Ciki nongkrong di sini. Saya juga barusan bikin kopi dulu. Dan itu yang di belakang sahabat, itu yang di belakang anak-anak burung ampritnya yang saya satukan dengan burung kenari. Sebelumnya saya mohon maaf seperti biasa sambil merokok sahabat agar jauh lebih santuy ya. Ini kangen si Ciki mungkin ya. Udah lama sekali nggak saya keluarkan seperti ini sahabat. Ini burung teh ya udah 2 bulan lebih lah. Sama burung amprit juga tadi begitu saya keluarkan mungkin kangen. Nah inilah salah satu bentuk pembiasaan dari yang saya lakukan ya, kedekatan. Jadi si burung itu nggak lupa sama kita yang memelihara ya, walaupun tadi sempat terbang lumayan muter-muter jauh si Ciki yang pada akhirnya kesini lagi sahabat. Nah itu jadi apa dong Kang yang akan menjadi topik pembahasan di pertemuan sekarang setelah si Akang barusan update tuh anakan burungnya, terus burung-burung yang diternakannya. Nah sebenarnya saya juga lagi coba di sini sahabat ternak black toad dengan sangar yang saya silangkan juga. Hanya saja telur pakan terus sahabat ya, dan mungkin belum ada rezekinya ya. Tapi insya Allah saya akan ikhtiarkan dan usahakan sahabat. Nah oke, biar tidak berlama-lama sebentar sahabat. Sakit digigit tuh sahabat. Biar tidak berlama-lama, kita langsung ke topik pembahasan. Seperti di segmen pertama tadi, sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat saya, langsung japri juga ke WA, dan alhamdulillah beliau selalu konsisten merawat anakan-anakan burung ampritnya ya. Galak tuh burung ampritnya. Dan beliau juga menanyakan 2 hal yang mungkin nantinya akan jadi lanjutan di pembahasan sebelumnya ketika saya juga pakai baju ini nih di pembahasan sebelumnya itu ya. Apa tuh Kang? Pertama, anjir sakit sahabat. Nah jadi galaki. Pertama ya ini tentang efektivitas ya. Karena kan sebelumnya beliau menanyakan. Nah kita tes kesetiaannya dan alhamdulillah masih jinak sahabat ya. Seperti ini kondisinya sekarang sahabat tuh ya. Nah baik sahabat, lanjutkan ya. Mohon maaf tadi saya cut dulu videonya karena si Ciki ini mau gigit ini terus terbang ke sana tuh ya. Takutnya teh dilihat orang, di uber-uber kan, seperti itu sahabat. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat saya. Yang inti dari pertanyaan itu pertama ya, boleh nggak Kang burung yang sedang mutasi bulu ya, di sini dari bulu anakan ke bulu dewasa itu dijemur? Nah itu pertanyaan yang pertama, nanti saya akan perjelas sahabat. Pertanyaan yang kedua, persentase kemungkinan besar masuk atau tidaknya suara isian burung kenari ketika memasterinya dengan burung kenari asli ya. Terus satu hal lagi, apa ya, saya lupa lagi sahabat ya. Kita bahas 2 poin pokok saja sahabat. Semoga nanti saya ingat ya pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan pertama sahabat ya, seperti yang tadi
saya sampaikan, boleh nggak burung emprit ini itu dijemur saat proses mutasi bulu? Nah, ya, ini tolong diperhatikan biar tidak gagal paham. Kenapa? Seperti ini sahabat. Ketika burung tersebut itu masuk ke proses mutasi bulu, itu kan ada beberapa tahapan, tidak sekaligus bulunya langsung turun ya, ataupun langsung berjatuhan semuanya, bertahap. Dari mulai tadinya itu bulu-bulu anak di bagian depan, biasanya diawali di bagian depan, itu nanti sedikit demi sedikit akan terlihat ya totolan-totolannya, entah itu totolan hitam kalau di emprit kaji ya, ataupun corak-corak batik kalau di emprit peking. Nah, ini udah kelihatan tuh totolan-totolan batiknya sahabat. Ya, ada batiknya juga keluar, padahal emprit kaji dengan emprit Jepang kan seperti itu, tapi ada totolan-totolannya sahabat. Ya, itu fase pertamanya di sana sahabat. Ya. Nah, dalam masa itu apa boleh dijemur? Ya silahkan jemur saja sahabat. Ya. Karena itu masuk ke fase trotolan dulu. Dari bulu yang polosan gitu ya. Itu masuk ke fase trotolan dulu. Terus aja seperti itu, silahkan jemur. Ya, sebelum burungnya benar-benar butuh waktu istirahat. Kalau sahabat memori napinu euy. Sebelum burungnya itu benar-benar butuh waktu istirahat ketika proses mutasi bulu yang kompleks. Artinya kompleks di sini itu bukan hanya bulu-bulu halus saja, tapi dengan bulu-bulu yang besarnya. Nah, baru di fase itu ya, saya menyarankan stop dulu deh untuk proses penjemurannya. Kasihan juga sahabat. Dan itu pun saya lakukan entah di burung emprit ya, ataupun burung-burung lainnya yang saya pelihara. Ya, kalau selama bulu halus berjatuhan, ini khususnya emprit ya, bulu halusnya berjatuhan, silahkan jemur sahabat. Ya, untuk melatih juga kan dari sisi adaptasi si burungnya itu kena sinar matahari. Karena beberapa burung emprit saya yang tidak terbiasa saya jemur, baru juga 5 menit itu udah selangap sahabat. Nah, semoga sampai sini jelas dan sahabat bisa memahami. Oke, ya. Kemudian ya, ketika proses mutasi tersebut ya, saya sarankan intenskan ya, lebih seringkan si burung tersebut itu mendengar suara burung kenari. Karena apa? Ya, karena kan si burungnya itu di sana sudah kita istirahatkan tuh agar cepat untuk berganti bulunya. Nah, masa-masa di sinilah yang menurut saya sangat krusial. Agar apa? Agar tingkat kefasihan dan durasi burung emprit yang sudah masuk isian kenari sebelum mau mutasi bulu itu bisa stabil, terjaga setelah mutasi bulu, bahkan meningkat. Maksudnya seperti apa, Kang? Seperti ini sahabat ya. Yang saya alami ya, ketika bulungnya itu masih bulu anak polosan ya, masuk ke fase sedikit ada trotolan ya. Ketika mutasi bulu, karena saya menggunakan MP3 dan yang banyak di rumah itu burung emprit ketimbang burung kenari, jadi setelah mutasi bulu isiannya justru malah sedikit berkurang, atau tingkat kefasihan isian burung kenarinya itu tidak seperti ketika burung empritnya waktu sebelum mutasi bulu sahabat. Itu yang saya alami sahabat. Nah, makanya dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua itu tentang tingkat persentase ya, tingkat persentase masuk atau tidaknya isian burung kenari ya tergantung dari cara kita memasterinya ya. Kalau ada banyak burung kenari di rumah ya akan sangat terbantu sekali. Karena apa? Karena kalau burung satunya itu tidak berbunyi, burung yang lainnya akan ada kemungkinan masih bisa bunyi kan untuk memasteri burung emprit ini. Tapi kalau misalkan sahabat tidak punya burung kenari yang banyak, ya usahakan pada fase itu harus serutin mungkin kita masteri dengan MP3. Agar apa? Agar hal-hal yang saya alami waktu itu tidak terjadi dan tidak sahabat alami pula. Apa itu ya? Tadi
ya, sebelum mutasi bulu isiannya benar-benar terdengar fasih walaupun durasi masih pendek-pendek. Setelah mutasi bulu, ya malah isiannya itu kurang fasih atau bahkan jadi kecil suaranya, ya. Pokoknya macam-macam sahabat yang saya alami. Nah, jadi yang saya sarankan ya seperti tadi, ya, intensitas pemasterannya itu harus benar-benar bisa stabil. Ya, artinya stabil di sini itu ya harus rutin. Seperti itu. Kalau sahabat hanya mengandalkan MP3, ya, dan tidak terlalu banyak burung kenari di rumah. Tapi kalau punya banyak burung kenari di rumah, insya Allah lah 80 sampai 85% itu tingkat kesuksesannya. Terkecuali kalau sahabat punya satu burung kenari, punya satu burung emprit yang sudah dipastikan jantan, dan tidak ada burung emprit-emprit lainnya yang justru nanti akan mengganggu, ya, kefasihan isian dari burung kenarinya. Dan itu yang saya alami, ya, makanya ini sama isiannya, itu sama isiannya, ya. Dan burung emprit ini juga dari 5 ekor sama isiannya. Kan seperti itu. Nah, makanya diusahakan ya jangan terlalu banyak burung emprit yang tidak isian kenari. Kalau banyak burung emprit yang isian kenari mah alhamdulillah kebantu, akan lebih cepat menyerap juga tuh isian-isian burung kenarinya. Nah, sekalipun tidak begitu, saya sarankan pakai MP3 dengan intensitas waktu yang dirutinkan, ya, agar semua harapan yang kita tanamkan tuh di hati kita itu bisa terlaksana, yaitu burung emprit yang bisa menirukan suara burung kenari. Nah, itu saja, terlalu kepanjangan sahabat ya. Semoga sampai sini jelas. Sebelum saya tutup, saya simpulkan. Yang pertama, boleh nggak Kang dijemur burung empritnya saat burung tersebut itu mau masuk mutasi bulu lah? Boleh, ya, seperti itu. Sebelum benar-benar burungnya itu mau mutasi bulu, silahkan sahabat jemur, ya, untuk melatih juga dari sisi pernapasan, dari sisi pembiasaan agar burungnya itu tidak gampang kepanasan dan hal yang lainnya. Nah, untuk persentase tingkat keberhasilan, saya katakan kalau di rumahnya hanya punya 2 ekor burung emprit yang sudah dipastikan jantan dan selebihnya banyak burung-burung lainnya termasuk burung kenari di luar dari burung emprit, insya Allah pasti isiannya itu masuk. Dan tolong perhatikan ketika proses mutasi bulu, kalau burung kenarinya kita tidak bunyi atau lagi mabung juga, pakai MP3 saja. Nah, semoga sampai sini jelas. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.